damai di hati. Puji nama Tuhan, bersyukur dalam kesempatan ini, dalam anugerah kasih Tuhan kita bisa berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Doa kami berdua, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dan di kesempatan kali ini kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan, tentunya dari renungan MTPJ yang terambil dalam Galatia 6 ayat 1 hingga yang 18. Dan tema di sepanjang minggu ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, terima kasih Bapa di sorga, dalam kesempatan kali ini kami boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Doa kami selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan, selalu dalam kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Dan di kesempatan kali ini Tuhan, kami rindu merenungkan kebenaran firman-Mu. Engkau berbicara bagi setiap kami, di dalam kehendak-Mu kami menemukan dalam kesetiaan ketaatan kami untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tidak izinkan setan iblis yang akan mengambil firman-Mu dalam hati dan pikiran kami. Kami sepakat meminta, memohon, biarlah roh Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah firman Tuhan yang menuntun hati dan pikiran kami. Sehingga apa yang kami lakukan itu menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan dalam tangan kasih-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, seperti biasa dalam perenungan firman Tuhan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat apa yang menjadi latar belakang dari kitab Galatia, kemudian pesan teks ya. Tentunya dalam perenungan firman Tuhan kali ini yang terdapat dalam Galatia 6 ayat 1 hingga 18, dan yang terakhir apa yang menjadi implikasi ya. Berdasarkan dengan tema di sepanjang minggu ini, janganlah kita jemu berbuat baik. Dan selamat menyaksikan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, membaca kitab Galatia maka kita menemukan bahwa kitab ini ditulis oleh Rasul Paulus pada sekitar tahun 48 atau 49 Masehi. Tujuannya sangat jelas, yaitu supaya orang Kristen mengerti bahwa hidup sebagai orang Kristen bukanlah hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di dalam kasih Kristus. Nah, penerima surat ini adalah jemaat Kristen yang ada di kota Galatia, yang pada waktu itu keadaan mereka sedang dibingungkan oleh orang-orang yang menjelek-jelekan dan memfitnah Rasul Paulus, serta mereka juga mengajarkan Injil yang lain atau ajaran sesat. Kalau kita baca, kita menemukan bahwa kitab Galatia ini terbagi dalam 6 pasal. Di dalamnya kita dapat melihat dengan jelas uraian Rasul Paulus bahwa orang-orang Kristen hidup oleh iman, bukan oleh hukum, serta buah kehidupan Kristen timbul dari roh, bukan dari daging. Bapak Ibu Saudara, surat Galatia terdiri dari 3 bagian besar. Pertama, pasal 1 sampai 2, Paulus membuktikan keaslian dan kemurnian Injil yang diterima dan diajarkannya dari pernyataan Yesus Kristus. Pasal berikut 3 sampai 4, di sini Paulus menegur jemaat Galatia yang meninggalkan Injil yang sebenarnya dan berpaling kepada hukum Taurat. Dalam bagian ini Paulus menjelaskan keunggulan dipimpin Roh Kudus dan bagaimana menghasilkan buah roh. Dalam konteksnya, jemaat Galatia telah menjalani pengalaman hidup beriman sebagai pengikut Kristus, tetapi mereka mulai berbalik dari Injil yang sebenarnya kepada Injil palsu yang diajarkan oleh orang-orang Yudaisme. Pengajar-pengajar palsu tersebut mengajarkan bahwa seorang diselamatkan dan dibenarkan bukan hanya karena iman kepada Yesus, melainkan juga karena ketaatan terhadap hukum Taurat dan sunat. Jadi surat Galatia sampai kepada ayat yang pasal ke-5 dan ke-6 ini merupakan surat pembelaan Injil dari serangan hebat terhadap Injil palsu. Tema utama surat Galatia ini itu adalah pembenaran karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus, bukan karena melakukan hukum Taurat. Tujuan Paulus menulis surat ini sekali lagi membela otoritas kerasulan Paulus
Karena ini meneguhkan berita Injil yang disampaikannya. Kemudian memberikan pembelaan teologis tentang prinsip-prinsip pembenaran karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Serta menjelaskan karya Kristus yang telah memerdekakan orang percaya dari tuntutan hukum Taurat dan dosa. Maka dengan demikian, kemerdekaan dalam Kristus menurut Paulus tidak boleh dipakai sebagai kesempatan untuk berbuat dosa, melainkan untuk mengasihi dan melayani orang lain seperti yang akan kita bahas dalam pembacaan di hari ini. Saat membaca kitab Galatia 6 ayat 1-18 di bawah dua tema Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu saling membantulah kamu dan peringatan dan salam, kami berdua mengajak Bapak Ibu Saudara merenungkan bagian ini dalam pokok-pokok pikiran yang akan kami uraikan ayat per ayat demikian. Ya, kita mulai dari yang pertama yaitu ayat 1 sampai ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudara, di sini Paulus menyampaikan kepada penerima suratnya, yaitu dengan ucapan saudara-saudara. Sapaan ini menunjukkan bagaimana jemaat di Galatia adalah keluarga Paulus dalam persekutuan dengan Kristus. Jelas di ayat 1, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Di sini pakai kata kalaupun. Artinya adalah bisa saja belum ada, namun bisa saja menjadi ada. Karena lingkungan yang tidak baik dalam konteks. Sebagaimana konteks yang dijelaskan di latar belakang kami. Paulus bedakan ada orang yang jatuh dalam dosa dan ada orang yang rohani. Dalam hal ini, orang yang tahu kebenaran. Persekutuan dengan Allah menghubungkan keduanya untuk saling menolong, memperhatikan dan menopang. Kalau dapati ada yang bikin salah, bantu dia, tuntun kembali bertobat. Pakai kata Yunani katartizo, yang berarti memulihkan. Jadi bukan bikin patah harapan. Kehadiran penolong, orang yang rohani harus memulihkan keadaan. Dan dalam melakukan itu harus dikerjakan dengan lemah lembut. Pakai kata prautes, artinya bukan murka, bukan marah, bukan menghakimi, apalagi menyalahkan dan mempermalukan. Ini yang bagi Paulus sangat penting. Menegur dengan lemah lembut akan membangun semangat pemulihan dan bagaimana ke depan orang itu diterima dalam komunitas, bukannya malah disalahkan dan menjadi bahan ejekan kemudian dimusuhi. Sehingga jemaat dipanggil untuk menerima, mengampuni, dan membantu dia dalam kehidupan selanjutnya, kata Paulus. Kemudian tentunya bagi Paulus, kamu juga harus berjaga-jaga, jangan sampai kamu juga jatuh di dalam dosa. Ditegaskan di ayat 2, kata beban yang ada di ayat 2, kalau kita baca, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekali lagi, beban ini menunjuk pada sesuatu yang berat untuk dipikul, bukan beban yang ringan atau biasa. Nasihat Rasul Paulus di ayat ini masih berhubungan misalnya dengan pasal 5 ayat 13-14. Apa yang mau disampaikan? Supaya jemaat saling melayani seorang akan yang lain oleh kasih sesuai dengan perintah utama dari hukum Taurat. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Perintah tersebut dapat dilakukan bukan karena jemaat sanggup, tetapi karena Kristus telah menebus dan memerdekakan mereka dari kutuk dan juga dari kutuk perhambaan hukum. Melalui iman, mereka menerima Roh Kudus yang memampukan mereka untuk hidup melalui Roh, bukan lagi menuruti keinginan daging. Salah satu bentuk hidup menurut Roh adalah saling bertolong-tolongan menurut Paulus. Hidup yang tidak bersifat egosentris, tetapi hidup yang mau melakukan seperti Kristus melakukannya. Bagaimana Kristus berorientasi mengasihi dan melayani orang lain. Itulah yang Paulus maksudkan dengan memenuhi
hukum Kristus. Bagi Paulus, hukum Kristus terpenuhi jika manusia saling menolong. Karena kita tahu hukum kedua yang Kristus ajarkan adalah kasih sesama seperti diri sendiri. Tadi ya sudah disampaikan. Maka sebagaimana kata Paulus, kamu ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Ketika menolong bahkan jangan bermegah diri. Kita bisa baca di ayat 3 sampai ayat yang keempat. Kenapa? Karena saat seseorang menolong itu karena kebaikan Tuhan saja. Kita tidak ada yang lebih penting, tidak spesial. Namun syukur kita manusia ini dipakai Tuhan untuk mengingatkan orang lain. Karena ini bicara tiap-tiap manusia dengan beban tanggung jawabnya sendiri. Dan suatu saat yang kuat pun juga akan butuh orang lain. Yang kedua, ayat 6 sampai 10. Lihat di sini bahwa Rasul Paulus bicara mengenai mereka yang memberi diri secara utuh dan serius untuk memberitakan Injil Kristus. Ayat 6 dituliskan demikian, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Di sini terkandung dua pesan. Pertama, kalau mau beri diri jadi hamba Tuhan atau pemberita firman, maka dia harus sungguh-sungguh belajar firman. Jadi, jangan menyesatkan karena malas untuk dapat belajar. Sebaliknya, dengan belajar firman maka dia dapat mengaplikasikan pelayanannya dengan baik dalam memberitakan Injil yang benar dengan pengajaran yang sehat. Hamba Tuhan begini boleh didengar. Karena selain itu berarti dia bukan hamba Tuhan. Dan sekali lagi bahwa hamba Tuhan yang sungguh-sungguh belajar firman Tuhan. Dan karena itu dia baru boleh didengarkan. So, kalau dia bicara maka jangan sampai perkataan pengajarannya itu malah menyesatkan. Yang kedua, kita menemukan bahwa hamba Tuhan demikian yang ada di dalam kehidupan jemaat dipesankan oleh Paulus, maka jemaat harus memperhatikan kehidupan jasmani dari hamba Tuhan itu. Syukur contohnya ya, kalau di konteks orang gemim pendeta sangat dijamin, tapi kembali ke konteks ini Paulus ingatkan jemaat untuk dapat terlibat dalam pelayanan dengan cara mempedulikan hamba Tuhan. So, terima pengajaran firman, maka dia juga belajar berbagi dengan yang menaburkan benih firman tersebut. Kemudian mari kita baca sama-sama ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Di sini teguran yang dipakai jangan sesat. Ini menggunakan kata Yunani meplanaste. Ini menyiratkan kesalahan secara konseptual. Berdasarkan konteks yang paling dekat, maka ini bicara dukungan finansial kepada para pemberita firman yang ada di ayat 6 tadi. Dasarnya ada jemaat yang memang tidak mau terlibat. Jemaat sebagian mungkin menyombongkan diri dan menghakimi para pemberita firman. Dan dengan dalih di baliknya, mereka kemudian menyatakan penolakan untuk dapat membantu pelayanan hamba Tuhan. Dan di mata Tuhan, sikap ini merupakan penghinaan baginya. Kita lihat di sini pakai kata Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Secara hurufiah dipermainkan kan berarti diolok-olok. Nah, secara umum kita juga menemukan prinsip orang menuai apa yang dia tabur. Itu ada ya kalau kita baca seterusnya di ayat 8. Menariknya, Paulus lantas menyinggung tentang menabur dan menuai dalam daging atau roh. Dari pernyataan ini tersirat bahwa keengganan beberapa jemaat dalam memberikan persembahan itu tidak sepenuhnya didorong oleh pertimbangan konseptual maksudnya. Ini juga berhubungan dengan gaya hidup jemaat. Mereka lebih mendahulukan kesenangan duniawi dan tidak penting rasanya pada hal-hal spiritual.
Ayat-ayat ini secara teliti menunjukkan bahwa persoalan ini jauh lebih serius daripada yang terlihat. Konsekuensi yang diperoleh sangat serius. Yang menabur dalam daging akan menuai kebinasaan. Dan kebinasaan di sini itu dikontraskan dengan kehidupan kekal. Menarik bahwa jika konsekuensi bagi yang enggan mendukung secara finansial adalah kebinasaan, maka keengganan ini mengungkapkan keadaan rohani mereka. Mereka belum menerima Kristus. Itu dapat kita lihat contohnya di pasal sebelumnya ya, pasal 5 ayat 24. Mereka belum memberi diri dipimpin oleh Roh, pasal 5 ayat 25. Dan seandainya mereka sudah di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh, niscaya akan ada kemurahan, akan ada kebaikan sebagai buah. Jika buah Roh ini ada di dalam diri mereka, mengorbankan harta buat pekerjaan Tuhan bagi Paulus tidak akan sukar dilakukan. Catatannya ada pada perkataan dia akan menuai hidup yang kekal dari Roh itu. Tidak boleh dipahami seolah-olah kehidupan kekal itu merupakan hasil pekerjaan baik kita, baik jemaat. Kebaikan merupakan bukti bahwa seseorang sudah di dalam Kristus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Buah bukan akar, bukti bukan pondasi. Lagi pula kehidupan kekal ini dikatakan dari Roh itu, bukan dari kebaikan yang dilakukan. Maka di ayat 9 dapat kita temukan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya kalau tidak jemu-jemu, jangan jemu-jemu. Ini bilang ke orang, ke jemaat Galatia khususnya, terus menerus, mesti berinisiatif, tetap setia, berbuat apa yang baik. Ini hanya masalah waktu saja. Sebelum kita menuai hasilnya, waktunya sudah ditetapkan oleh Allah dan tinggal menuai kedatangannya. Jarak waktu sekarang dan penuaian bukan waktu yang membosankan dan menyiksa. Sebaliknya, ini adalah sebuah kesempatan bagi jemaat. Ada di ayat 10 ya, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Kesempatan untuk menghasilkan lebih banyak buah. Semakin lama waktu penantian ini, semakin banyak buah yang masih bisa diupayakan. Nah, untuk menghindari kesalahpahaman, kita juga perlu melihat bagaimana Paulus menegaskan bahwa menuai hasil bukanlah motivasi, melainkan konsekuensi. Jemaat berbuat baik bukan supaya mendapatkan buah tersebut, namun dalam kedaulatan Allah yang sudah menetapkan prinsip tabur tuai, setiap perbuatan baik akan diperhitungkan oleh Allah. Jemaat berbuat baik kepada sesama, kepada para pemberita Injil, kepada hamba Tuhan, karena jemaat itu telah berada di dalam Kristus dan telah memberi diri mereka dipimpin oleh Roh Allah. Selanjutnya yang ketiga, ayat 11-15 ini bicara mengenai menjadi ciptaan baru. Di sini Paulus bicara tentang keseluruhan suratnya di Galatia. Paulus mengingatkan kembali mengenai tulisannya yang mau mengungkapkan keselamatan adalah anugerah Allah semata dan bukan karena jemaat melakukan perbuatan baik atau dengan tanda-tanda lahiriah seperti misalnya bersunat yang diangkat dalam konteks ini. Bersunat atau tidak, dan bagi Paulus kemegahannya sebagai seorang rasul itu ada di dalam Kristus. Coba kita baca bersama ayat 14-15. Saya dari tempat ini, Bapak Ibu Saudara dari rumah masing-masing ya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagi Paulus tanda apapun tanpa menjadi ciptaan baru di dalam Yesus itu tidak berarti. Ciptaan baru
jelas dibahas pada pasal-pasal sebelumnya. Paulus mengajak jemaat melihat yang lebih penting dari segala sesuatu di dalam hidup, yaitu hidup di dalam anugerah selamat yang hanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan tentunya dengan buah yang terlihat, sebagaimana Dia yang dulu telah ditanggalkan, yaitu manusia lama, kemudian menjadi manusia baru karena kasih anugerah Tuhan Yesus. Yang keempat, ini bicara bagian terakhir dari teks kita hari ini, yaitu ayat 16 sampai ayat 18. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini menjadi salah satu doa Paulus bagi semua pembaca Galatia. Khususnya mereka ya, jemaat-jemaat Tuhan yang menerima surat ini, dan secara umum bagi semua orang. Doa berkat adalah bukti ketulusan Paulus dalam melayani. Bukan hanya peduli dan mengirimkan kerinduan dan permintaan saja, namun juga Paulus mendoakan jemaat. Diakhiri dengan kata amin yang menjadi akhir doa harapan Paulus yang dapat kita temukan dalam teks ini, ayat 18. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Dimulai dari saudara-saudara, diakhiri dengan saudara-saudara dalam doa Rasul Paulus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema di sepanjang minggu ini, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, dari bacaan kita Galatia 6 ayat 1 sampai 18 yang memberi kita beberapa pesan dan pengajaran penting. Yang pertama menyangkut alasan pemilihan tema ini, kita belajar mengenai bahwa dalam dosa kita tidak bisa berbuat baik. Kita yang sudah punya dosa, kita tidak mampu sekalipun hanya mengerjakan apa yang baik. Tetapi anugerah Allah yang menuntun kita melakukan apa yang Allah kehendaki. Kita hidup menjadi makhluk sosial. Nah, ada manusia yang bisa hidup sendiri. Maka tetaplah menjadi berkat ketika kita ada di tengah komunitas, di tengah persekutuan. Tentunya dengan melakukan yang baik kepada sesama sesuai kehendak Tuhan. Kita ini anggota keluarga Allah. Kita ini adalah bagian dari keluarga kerajaan Allah. Kita terpanggil untuk kita yang menerima belas kasihan Tuhan secara vertikal, maka secara horizontal kita menjadi teladan berkat dan menolong orang-orang di sekitar. Maka dalam hidup ini harus ada saling menolong, saling membantu. Bukannya malah baku cungkel dan menjatuhkan, menertawakan, atau bersyukur kalau orang lain jatuh atau salah ya. Tetapi ikut terlibat, terbeban, dan kemudian menuntun di dalam kenan Tuhan. Yang kedua, sebagai hamba Tuhan, saya mau mengajak menjaga pengajaran firman kita, yaitu sesuai dengan firman itu sendiri, firman Tuhan. Hamba Tuhan harus punya disiplin rohani. Jangan sombong rohani dengan so jadi mahasiswa teologi, so lulus dengan sarjana teologi, merasa so belajar dan so ndak mau lagi belajar Alkitab, baca Alkitab, merenungkan firman, punya persekutuan yang dekat dengan Tuhan, tidak mau bertekun belajar firman. Apa yang akan diberitakan? Manusia, namanya manusia, pasti panglupa ya. Tetapi kalau gaya hidup kita adalah gaya hidup sebagai hamba Tuhan, mau tidak mau, tetapi harus mau tekun membaca dan merenungkan firman, sehingga kita memelihara pengajaran firman itu sesuai dengan kehendak Allah, dengan meminta pertolongan Tuhan. Sebaliknya, kita yang menerima firman sebagai jemaat, sebagai orang yang menerima pengajaran dari hamba-hamba Tuhan, doakan dan dukung pelayanan hamba Tuhan. Dukungan bisa berupa semangat, dukungan bisa berupa keaktifan kita menopang program pelayanan, ya. Dukungan juga bisa berupa finansial dengan cara jemaat yang mempedulikan kehidupan hamba-hamba Tuhan dan seterusnya. Yang tiga, ini yang terakhir, jangan jemu-jemu berbuat baik. Ya, tadi orang sebaca Kang dari kata-kata artiso bahwa kehadiran kita memulihkan, dan ketika kita menolong orang harus dengan lemah lembut Kang. Orang sebaca tadi, orang serenungkan tadi. Karena itu beberapa hal memang kalau orang baca, dengar,
apa yang kami bagikan melalui pertanyaan MTPJ terjawab di postingan itu. Tetapi sekali lagi kami mau ingatkan, kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan harus memulihkan keadaan saudara-saudara kita yang jatuh di dalam dosa, yang memiliki pergumulan dengan bagaimana untuk menanggalkan kehidupan yang lama sebagai manusia lama dan menjadi manusia baru. Kita tidak bisa tanpa Tuhan, maka kita harus tetap meminta hikmat Tuhan dalam kerja pelayanan ini. Kehadiran kita semua harus peduli dengan beban pergumulan orang lain dan mau menolong, mendoakan, menopang, sabar pada waktu Tuhan dengan pergumulan-pergumulan kita yang ada sampai hari ini. Mungkin ada yang saat ini sedang sakit, jangan putus asa ya. Tetap laksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pesan dokter, dengan tentunya dengan berdisiplin. Jangan kecewa dengan orang-orang di sekitar kita karena memang manusia mengecewakan. Tetapi juga jangan kecewa dengan Tuhan, karena selalu ada maksud Tuhan. Dan karena itu tetap setia kepada Tuhan, mau berkomitmen bahwa selama kita hidup di dunia, selama kita bernafas, kita mau menjadi berkat untuk orang lain tanpa jemu-jemu, tanpa suam-suam kuku, tanpa ada keraguan-raguan, tetapi dengan semangat karena ditolong, didorong oleh Roh Kudus Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, itulah perenungan firman Tuhan yang dapat kami bagikan, dan kami percaya firman Tuhan akan menuntun setiap kita ya untuk melakukan kebenarannya, dan kita harus berpisah ya. Silakan hambanya untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kesempatan ini kami boleh berbagi kebenaran firman. Ajar kami setia melakukan kehendak-Mu. Ajar kami lebih sungguh lagi dengan mengasihi Tuhan. Kami boleh menunjukkan itu pula dengan mengasihi sesama kami seperti diri kami sendiri. Maka biar Roh Kudus Tuhan yang menuntun kami. Karena kami tahu kami tidak dapat berbuat baik jika Roh Kudus Tuhan tidak menuntun kami. Maka Tuhan, kami sungguh meminta hikmat, kemampuan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu. Ajar kami setia, ajar kami taat, ajar kami terus untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Dan pada akhirnya sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.